SOP atau ikut hukum acara pidana baik yang lama maupun yang baru. Tetapi apa? Ikut kehendak Joko Widodo. Enak sekali dia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang banget ya ketemu lagi dengan drama politik. Oke, tadi malam itu ya saya tuh sampai nggak bisa nahan ketawa gitu ya. Tadi malam itu seru banget ya, rakyat bersuara. Meskipun hostnya bukan Mas Aiman Wicaksono, tapi tetap saja aura-aura gergetannya itu tetap aja ada gitu lah ya, meskipun dipandu oleh Mbak Aya. Oke, tapi tetap seru lah gitu ya. Apalagi dengan penampilannya dari dua kubu nih, dua kubu yang menurut saya tuh kok nggak apple to apple gitu ya. Dari pihaknya Mas Roy Suryo itu ya selalu lah ya menampilkan, yang pertama tuh Mas Roy Suryo sendiri, kemudian yang kedua diapit oleh dua kuasa hukumnya ya, dua penasehat hukumnya, Mas Ahmad Khaziludin atau Bang Aka gitu lah ya. Terus ada ada Bang Refli Harun, kemudian yang duduk di bangku peserta itu ada Pak Ugo Roseno. Ya kan? Orang-orang yang kecerdasannya kita semua tahu lah ya, bagaimana cara mereka berargumen, bagaimana cara mereka berdebat ya kan. Dibandingkan dengan lawannya gitu ya, dilawankan dengan kubu seberang gitu ya, kubunya Pak Jokowi, itu hanya menampilkan penasehat hukumnya itu hanya Pak Rifai saja, yang diapit oleh nomor 1 Mas David Pajung. Itu siapa? Ya kan, tidak punya legal standing tapi membela Pak Jokowi secara mati-matian. Ya kan, di media sosial itu kayaknya kubunya Mas Roy Suryo udah nggak bisa menerima itu deh. Kemudian yang kedua itu juga bukan penasehat hukum, Ketua Umum Peradi Bersatu ya, Pak siapa itu, Pak Boy lah, pokoknya panggilannya Pak Boy. Itu juga bukan penasehat hukumnya Pak Joko Widodo. Jadi sepertinya tidak seimbang gitu loh kedua kubu ini. Coba kita lihat dulu ya seperti apa. Coba waktu Mbak Aya memanggilkan satu persatu bintang tamunya ini. Tentu saja Mas Roy Suryo, pakar telematika sekaligus tersangka kasus ijazah Jokowi. Saya selalu ambilkan mic untuk Mas Roy ini kalau sudah hadir di Rakyat Bersuara. Jawabannya tegas, Mbak. Tadi kan pertanyaan Mbak Aya, mau dibawa kemana masalah Roy CS? Mau dibawa kemana, Mas? Dibawa ke Rakyat Bersuara. Baik, luar biasa. Terima kasih. Selanjutnya saya akan undang Ketua Umum OL Cipayung Nusantara Relawan Jokowi. Berikan tepuk tangan untuk Bung David Pajung. Selamat malam, Bang David. Bang David ini siapa ya? Senang sekali berjumpa lagi dengan Bang David nih. Apa kabar, Bang? Baik. Namanya David Pajung. Dia adalah seorang ketua OL Cipayung gitu ya. Mungkin ada kaitannya ya, namanya David Pajung itu mungkin menyebutnya David Payung gitu ya, karena beliau itu adalah seorang ketua umum OL Cipayung gitu. Nggak tahu OL Cipayung itu apalah ya. Ya udah, berikutnya, tamu berikutnya kita lihat dulu. Salam dulu, Baik, dokter. selalu sehat selalu. Sehat Mas Roy. selalu ya. Semua yang datang ke sini Saya sepertinya di mana pakai jaket, pakai blazer, emang sedikit dingin ya studio Rakyat Bersuara ya. Tapi akan kita panaskan malam hari ini ya. Baik, selanjutnya saya akan undang pengacara Roy Suryo dan Dr. Tifa. Sepertinya masih di jalan atau sudah hadir? Sudah hadir, baik langsung saja Bung Refli Harun. Oh belum ya? Belum, oke kita akan tunggu. Sepertinya masih terkena macet di jalan. Kalau begitu saya akan undang pengacara Joko Widodo, Bung Rifai Kusumanegara. Oh, di sebelah kanan, baik. Dikira mau duduk sebelah Mas Roy ya? Jangan dong. Silakan. Apa kabar Bang Rifai? Silakan. Ya. Baik, kita masih ada narasumber lainnya. Ini pengacara Roy Suryo CS yang selalu berapi-api ya. Langsung berikan tepuk tangan untuk Ahmad Khaziludin. Halo Bang Khaziludin, apa kabar? Salam dulu dong. Assalamualaikum. Aduh, udah lama gak ketemu dengan saya. Ketemunya malah di Rakyat Bersuara ya. Baik, dan saya akan undang Ketua Peradi Bersatu. Berikan tepuk tangan untuk Bung Zefrin Boy Kanu. Nah, Pak
Pak Zefrin Boykanu ini juga siapa? Tidak punya legal standing loh. Jadi ini rakyat bersuara tadi malam itu sepertinya memang tidak seimbang antara kubu satu dan kubu yang lainnya ya. Kubunya Mas Roy Suryo dengan kubunya Pak Joko Widodo itu tidak seimbang gitu loh. Aduh, ini penasehat hukumnya itu cuman Pak Rifai doang. Seharusnya kan ada Mas Yakub ya kan, ada Pak Firmanto, terus ada ya tim-timnya yang lain lah. Itu ya harusnya yang diundang tuh itu. Jangan ini relawan doang. Pertama tidak punya legal standing, yang kedua update mengenai berita ini pun juga kalah gitu loh dibandingkan dengan timnya Mas Roy Suryo itu selalu update ya kan. Ya karena mereka sendiri pelakunya. Mereka sendirilah yang membuat update-nya itu sendiri ya kan. Sedangkan mereka ini kayak kurang gitu loh. Oke lah, kita lanjut dulu. Selamat malam, Bang Zef, silakan. Ya, Apa kabar? Baik. Baik ya, ini boleh saya salaman dulu ya, pertama kali bertemu dengan saya. Oke, langsung saja ya. Saya tuh pengen membahas masalah apa yang disampaikan oleh Mas Ahmad Khozinuddin tadi malam itu sangat membuat saya tuh geli dan saya tuh sampai ketawa ngakak ya. Coba kita lihat dulu. Mari kita lihat dulu videonya ya. Satu statementnya tuh yang sangat membuat saya tuh ya Allah kegelian banget. Apa sih? Ayo kita simak. DHL dan RHS itu satu kesatuan. Artinya apa? Implisit yang menghentikan kasus ini adalah saudara Joko Widodo. Maka dapat dipahami, sangat logis dan masuk nalar hukum. Kenapa sampai hari ini jaksa selaku Dominus Litis tidak berani memberikan informasi ini P21? Juga sangat masuk akal. Kenapa Polda sampai harus berdoa? Sejak kapan Polda itu berubah menjadi tukang doa? Nggih, Pak Ugrosino. Itu Pertama, ini statement pertama, ya kan? Tapi ini sangat fakta, betul nggak? Kalau kita nanya, kalau kita melihat sosial media ya, update Pak tentang P21 Pak, para awak media tuh bertanya kepada humasnya PMJ ya, Polda Metro Jaya. Ya jawabannya seperti itu. Jawabannya tuh ya kita doakan saja kan seperti itu. Memang betul ini yang disampaikan oleh Bang Aka ini. Sejak kapan Pak polisi itu menjadi tukang doa ya kan? Oke, kita teruskan. karena apa? Karena konsekuensi hukumnya tidak bisa dibantah. Sebab apa? Bukan karena ada petunjuk baru, tetapi kalau melawan akan apa? Akan dipersoalkan oleh seluruh ahli-ahli hukum. Anak fakultas hukum akan mikir, ini gimana sih? Masa peristiwanya dihentikan kemudian tetap dilanjutkan? Nah, kalau tetap dilanjutkan berarti lagi-lagi saya tegaskan, ini tidak ikut SOP atau ikut hukum acara pidana baik yang lama maupun yang baru. Tetapi apa? Ikut kehendak Joko Widodo. Enak sekali dia. Yang ini lepasin, yang ini jangan, ancam dulu. Kalau restoratif justice baru saya selesaikan. Lah kok hukum kok asasnya pada Joko Widodo? Hukum kita itu asalnya norma, undang-undang, asas-asas hukum. Itu yang harus jadi acuan, bukan kehendak saudara. Oke, sekarang netizen coba jujur. Selama ini memang betul merasa seperti itu atau tidak? Yang kita lihat selama ini, ya kan? Sejak Pak Jokowi melakukan pelaporan, ya kan? Setahun lebih yang lalu itu melaporkan 12 orang dengan nomor LP yang sama. Kemudian satu persatu dipretelin itu, mulai dari Egy Sujana, Damai Hari Lubis sampai kepada Rismon, ya kan? Dipilihin itu satu-satu. Entah dipilih, entah memang benar-benar tersangkanya sendiri yang mengajukan RJ. Tapi seperti itulah yang terjadi ya, Pak polisinya saja yang sampai datang ke kediamannya Pak Joko Widodo untuk melakukan RJ itu. Bukannya Pak Jokowi yang mengurus hal itu ke kantor polisi. Betul atau tidak? Memang banyak sekali anomali-anomali dalam proses hukum yang jelas-jelas tampak di depan mata kita lah, seperti itu ya. Ayo kita lanjutkan lagi. Joko Widodo itu dari sisi aspek formil yang tidak memungkinkan kasus ini P21. Kenapa? Yang menghentikan itu saudara Joko Widodo sendiri. Dia yang memulai, dia yang mengakhiri. Tetapi dia lempar tangan, sembunyi tangan, lempar batu, sembunyi tangan maksud saya. Kemudian membangun narasi ada orang besar, ada partai besar, gebrak meja. Padahal saya masuk ke yang kedua. Secara substansi memang saudara Joko Widodo ini yang khawatir kalau perkara ini masuk ke persidangan. Dan kami justru yang menunggu persidangan itu. Mungkin hari ini hanya saya yang masuk pada perkara ijazah palsu sampai ke persidangan sehingga saya hafal betul apa saja unsur-unsurnya, apa saja yang bisa dipersoalkan. Bahkan saat itu yang menarik, dan ini juga akan kami balik pada peristiwa kasus Jokowi. Ada kekeliruan tadi di pengantar kan, seolah-olah kan Mas Roy Suryo nanti nggak punya bukti untuk membuktikan, nanti kalah. Keliru. Kalau perkara ini naik ke persidangan,
Yang punya kewajiban membuktikan adalah jaksa. Oke, di sini betul sekali ya. Dan di sini banyak sekali termul yang salah paham. Dikiranya yang menuduh itu adalah Mas Roy Suryo. Padahal dalam kasus ini yang Pak Jokowi inginkan adalah perkara pencemaran nama baik kan. Nah, di situ yang menuduhkan Pak Jokowi, menuduh Mas Roy Suryo mencemarkan nama baik atau fitnah. Maka Pak Jokowi lah yang harus membuktikan tuduhan itu. Oke, kita lanjutkan ya. Dan tersangka atau terdakwa hanya perlu hak ingkar, dan untuk menguatkan pengingkaran ada bukti, dokumen, dan juga penelitian. Selesai. Nah, sekarang saya kembalikan. Kalau dulu narasinya kan selalu menggunakan adegium, siapa yang mendalilkan dia harus membuktikan, siapa yang mendakwa dia harus membuktikan. Dan saat di pengadilan Solo, saat Bambang tadi diadili, Gus Nur diadili, saya juga sudah sampaikan ahli agama yang dihadirkan jaksa. Saya balik pernyataan dia. Saya itu ahli agama ini mau membangun narasi seolah-olah apa yang dilakukan oleh Jokowi itu benar, dengan argumentasi dalil syarak yang menyatakan al-bayyinatu ala mudai wal amnu wal yamnu ala man ankaro. Bukti itu menjadi beban bagi yang mendakwa dan sumpah bagi yang mengingkari. Saya tanya balik, dalam perkara Gus Nur dituduh mengedarkan kabar bohong soal ijazah palsu, siapa yang mendakwa? Jaksa. Siapa yang membuktikan? Ya jaksa, bukan Gus Nur. Dan dalam perkara ini keliru nanti kalau yang harus membuktikan ijazah palsu itu Pak Roy. Justru dibalik, yang harus membuktikan ijazah itu asli Saudara Joko Widodo, walaupun tidak langsung melalui ijazah. Kenapa? Saudara Joko Widodo membuat laporan, dirinya merasa direndah-rendahkan, dihina-hinakan karena dianggap dia difitnah dan dicemarkan. Ijazahnya yang diteliti disimpulkan palsu, padahal ijazah itu asli. Tuh ya, termul dibuka telinganya, termul ya, dalam sidang yang perkaranya adalah fitnah atau pencemaran nama baik yang diinginkan oleh Pak Jokowi gitu kan ya. Tapi juga yang dihindari oleh Mas Roy Suryo. Itu adalah yang membuktikan adalah Pak Jokowi, yang seharusnya membuktikan adalah Pak Jokowi. Pak Jokowi menuduh bahwa Mas Roy Suryo sudah melakukan fitnah, sudah mencemarkan nama baik. Ya kan? Maka Pak Jokowi yang memiliki beban untuk membuktikan itu. Pak Jokowi yang harus membuktikan dengan cara apa? Dengan cara ya menunjukkan ijazah aslinya dan mematahkan argumentasinya kubunya Roy Suryo CS bahwa ijazah itu adalah palsu. Itu beban Pak Jokowi dan itu pekerjaan yang sangat berat loh. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Maka jaksa harus membuktikan ijazah itu asli, baru ada fitnah. Kalau ijazah itu tidak dibuktikan asli, di mana fitnahnya? Oke. Dan sebenarnya ini blessing in the gas-nya begini, saat Dumas TPUA di Baris Krim dihentikan, sebenarnya kawan-kawan ini, klien-klien saya ini kehilangan objek. Mau gimana ya, kayaknya kita nggak bisa memaksa hukum itu untuk tegak, untuk membela kita. Laporan kita hanya ditindaklanjuti sebagai Dumas. Sempat pesimis juga waktu itu? Nggak, maksudnya Dumasnya saja dihentikan. Lalu dari mana kita forum? Ternyata 30 April Joko Widodo membuat laporan. Nah, masuk tuh barang. Masa ikut betul Joko Widodo terjebak. Harusnya kalau dia tidak membuat laporan, nggak akan ada forum kayak gini. Dan orang mafhum, mantan presiden itu ada yang mencela biasa, ada yang memuji-muji biasa, ada yang menjilat sampai menjilat sedemikian rupa juga biasa. Tetapi begitu masuk pro justisia, mau nggak mau media akan mengangkat, mau nggak mau kita lawyer turun gunung. Dan kalau hari ini ada dampak seperti ini, jangan salahkan orang yang dilaporkan yang hari ini statusnya tersangka, seminggu sekali harus wajib lapor. Salahkan yang membuat laporan. Kurang jiwa negarawan apa? Kenapa dia tidak bisa mengambil cara seperti yang dilakukan oleh Asrul Sani? Dan apakah ketika nanti ada putusan kasus ini kemudian orang menjadi yakin? Enggak juga, di kasus Solo sudah ada putusan divonis bersalah, enggak juga membuat orang yakin ijazah itu asli dengan argumentasi, oh udah ada yang dipenjara gara-gara ijazah palsu berarti ijazahnya asli. Kan enggak juga. Enggak masuk. Nah, yang paling penting adalah begini. Kritik saya yang paling keras itu tentu ke aparat penegak hukum. Karena sudah menjadi pelayan, pelapor Saudara Joko Widodo. Sampai ada ungkapan-ungkapan yang menurut saya ini menyakiti. Dan tidak pernah diatur dalam KUHP. Masa ditanya update tentang penanganan perkara kok jawabnya apa? Surprise, nanti kita tunggu. Ini waktu segmen ini, waktu detik ini, itu saya ngakak. Otomatis, itu sumpah, itu ngakak banget. Dan bagaimana dengan Anda begitu mendengar penjelasannya Mas Aka ini ya, Bang Aka ini, Ahmad Khozinuddin ini?
Tapi saya juga nggak habis pikir gitu loh. Kenapa ya Pak Polisi loh, ini sekelasnya Pak Polisi, Humasnya Polda Metro Jaya, ya kan? Itu kan harusnya namanya humas itu kan nggak sembarangan orang loh menjadi ujung tombak kantor polisi untuk menyampaikan segala informasi yang terjadi yang berhubungan dengan kantor polisi, kepolisian gitu kan ya. Pak Budi itu menjawabnya dengan surprise. Coba kita lanjutkan lagi ya. Ini Mas Ahmad Huzinuddin ini emang garang, gahar ya, tapi kadang-kadang juga lucu gitu loh. Apa yang disampaikannya itu? Memangnya ada yang ulang tahun? Polda tidak merasakan betapa khawatirnya tersangka saat ini menjalani status sebagai tersangka. Oke. Tidak ada keadilan di Polda Metro Jaya. Firly Bahuri status tersangka sudah bertahun-tahun, nggak ada itu wajib lapor. Kenapa klien kami dipaksa seminggu sekali wajib lapor? Terlepas bagi klien kami karena ini bagian dari perjuangan, tentu menikmati wajib lapor itu. Nah, surprise gitu. Oke. Sekarang tunjukkan kepada Polda Metro Jaya di mana dasar hukumnya, baik hukum formil maupun hukum material dalam proses penegakan hukum itu, pengumuman status orang yang sudah tersangka itu dengan cara surprise seperti ulang tahun. Bang Kozi, berarti intinya menurut Anda kontrolnya ini ada di Pak Jokowi sebenarnya? Iya, barang ini ada di Pak Jokowi, tetapi dia merasa, oh ternyata Roy Suryo itu tidak seperti Bambang Tri yang satu kali gilas selesai. Oh ternyata Roy Suryo itu banyak yang dukung, banyak yang bela. Ternyata yang lainnya juga ikut berempati bahwa perkara ini bukan perkara pribadi antara Roy Suryo dengan saudara Joko Widodo. Ini perkara publik. Ya, Pak Jokowi sepertinya salah menilai ya. Bukan seperti Pak Bambang Tri, Mas Roy Suryo itu ya kan, yang sekali gencet itu sudah habis ya kan. Meskipun Pak Bambang Tri itu juga perlawanannya bukan cuma sekali aja. Sekarang pun, hari ini pun setelah keluar dari tahanan ya, sekitar bulan Agustus ya kalau tidak salah, 2025 tahun lalu itu. Sekarang ini Pak Bambang Tri itu sedang melakukan investigasi lagi untuk melanjutkan penelitian investigasinya lagi mengenai Pak Joko Widodo itu. Jadi tidak ada matinya gitu loh orang-orang yang mengkritisi Pak Jokowi, yang meneliti mengenai Pak Jokowi. Jadi memang di sana ada gitu loh, ada ada unsur-unsur kejanggalan, ada yang nggak beres gitu loh dengan kehidupan Pak Joko Widodo, latar belakangnya, baik latar belakang kehidupan maupun latar belakang pendidikannya, itu ada yang tidak beres seperti itu. Dan ini menunjukkan juga bahwa memang penjara itu, pengadilan itu tidak akan menghentikan sebuah kebenaran ya. Kebenaran akan menemukan jalannya sendiri, tidak habis, tidak bisa dibungkam dengan penjara. Oke, kita lanjutkan lagi. Antara rakyat dengan orang yang pernah mendapatkan wewenang, dengan orang yang mendapat fasilitas negara, bahkan rumah saudara Joko Widodo hari ini berasal dari uang rakyat. Silakan tanggapan ya Bang Rifai. Oke, jadi tadi kan Bang Hozin memberikan pandangan hukum bahwa perkara ini nggak bisa maju karena beberapa tersangka mendapat RJ. Saya berbeda pandangan dengan Bang Hozin. Kenapa? Karena kembali lagi kalau kita cermati. Oke, mengenai pendapatnya atau pandangannya Pak Rifai ini sebagai kuasa hukumnya Pak Jokowi ini kita skip di video selanjutnya saja ya, karena video ini sudah sangat panjang gitu kan ya, jadi harus kita hentikan. Intinya adalah saya cuma pengen mengatakan bahwa Rakyat Bersuara tadi malam itu sudah sangat informatif. Tetap bobot serunya itu masih sangat seru, tapi saya hanya mengkritik lain kali itu jangan mengundang orang yang tidak punya legal standing seperti itu, karena hanya akan membuat ribut saja, hanya akan membuat keributan tapi kosong gitu kan ya, seperti Pak David Pajung dan Pak Boy itu tadi ya sebagai Ketua Umum Pradi Bersatu, dan Mas David Pajung itu sebagai Ketua Umum All Cipayung lah apa itu ya, komunitas apa nggak tahu juga, dan beliau itu juga seorang komisaris by the way. Oke, kita cukupkan sampai sekian dulu saja ya video ini. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel Drama Politik ini buat Anda yang belum subscribe. Juga jangan lupa untuk menuliskan komentar Anda, pendapat Anda seperti apa, boleh bebas asal baik dan sopan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.